Silakan Halo, disampaikan. salam. Ya, salam, silakan. Mau tanya bro, Ya. Eh, ini kan pernah saya tuh melayani orang yang kerasukan roh tuh. Nah, ketika saya tanya itu, ketika saya doakan itu kan saya tanya, kamu namanya siapa ini? Dia sebutkan itu kan. Nah, apakah roh yang orang mati itu kayak saya buka Alkitab ya Kak, di Pengkhotbah 7 ayat 17. Begini, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Apakah yang dikatakan mati sebelum waktu Tuhan itu gimana Kak maksudnya? Mati sebelum waktumu ya, kamu jangan ya akhiri hidupmu sebelum waktunya. Jangan akhiri hidupmu dengan sengaja. Itu kan untuk orang yang putus asa. Karena tema pengkhotbah itu kan semuanya kesia-siaan. Jadi buat apa kamu mengakhiri hidupmu sebelum waktunya? Gitu. Karena akan ada waktunya, dia akan berakhir dengan sendirinya. Oke. Terusan gini Kak, apakah ada roh yang dikatakan roh yang mati sebelum waktunya Tuhan itu apakah tetap berkeliaran di dunia itu? Tidak ada roh atau berkeliaran. Kamu pun jadi salah menangani orang yang kerasukan malah ditanya-tanya. Ngapain orang kerasukan ditanya-tanya? Orang kerasukan itu dirasuki sama iblis atau setan. Setan itu bapa segala pendusta. Dia nggak akan menyatakan yang benar. Mau kamu tanya namanya siapa, itunya siapa, itu nggak penting. Oke. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan, apakah dia tanya-tanya setan itu siapa namamu, siapa apamu, begitu? Oke. Nggak ada gitu. Jadi orang yang ngusir setan ini pun kadang nggak ngerti Alkitab gitu. Kenapa nggak ngerti Alkitab? Setan pun ditanya-tanya. Kamu siapa? Datangnya dari mana? Apa maumu? Segala macam. Ya dia pasti akan berbohong. Wong iblis itu bapa segala pendusta. Dia akan mengatakan apa yang tidak benar. Dia akan menipu kita. Dia akan berbuat tipu muslihat bagi kita. Jadi kalau ada orang kerasukan, doakan dia, usir dalam nama Tuhan. Udah itu aja. Nggak usah ditanya-tanya, di interview tuh nggak perlu. Itu saya kan juga lihat itu ketika Yesus mengusir roh jahat di mana itu yang tulisan setannya itu dilempar ke babi-babi itu kan, itu dia menyatakan namaku Legion gitu. Itu gimana Kak? Itu bukan artinya namanya legion. Legion itu adalah apa ya saya katakan ya, seperti kumpulan orang yang banyak yang berlaksa-laksa begitu. Jadi legion itu bukan nama dari iblis itu, bukan. Terusan gini Kak, pernah saya dengar istilah dari adalah pengkhotbah gitu, ada seorang pendeta gitu bilang roh-roh yang belum waktunya mati itu bisa diinjili. Menurut Kakak gimana? Apakah emang ada? Nggak ada itu, nggak ada penginjilan kepada orang mati. Orang mati ya udah mati. Nggak, rohnya maksudnya, rohnya yang sebelum waktunya itu loh. Orang yang mati sebelum waktunya itu adalah orang-orang yang membinasakan dirinya, ya dia akan binasa. Yudas itu orang yang mati sebelum waktunya, dia mengakhiri hidupnya. Apakah dia selamat? Kan tidak. Gitu. Jadi jangan sia-siakan hal menginjili orang mati. Tidak akan ada orang mati yang mendengarkan itu. Orang mati setelah mati, kalau dia percaya kepada Tuhan, rohnya itu akan dibawa ke Firdaus oleh para malaikat. Tapi kalau dia tidak percaya, maka dosa-dosanya akan nyeret dia ke alam maut. Oke. Itu kalau orang yang meninggal katakan tertabrak atau gimana itu tetap rohnya itu apa? Kalau dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan dibuat kepada dia akan dibawa ke Firdaus. Tapi kalau dia tidak percaya Tuhan, maka dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Oke, jadi itu dalam arti belum dikatakan kecelakaan kan bukan hal yang kita inginkan sebenarnya. Jadi itu bisa dikatakan mati sebelum waktunya Tuhan atau gimana itu Pak? Ya kalau dia memang mati dengan cara seperti itu, berarti ya itu udah waktunya dia untuk mati. Oke. Tapi kan bukan Tuhan yang mematikan orang itu. Siap. Oke, satu lagi ya Kak. Iya, silakan.
kan saya tuh bisa dikatakan kalau ketika penyembahan tuh ada udah beberapa tahun tuh ada namanya sering dibahas tuh bahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh itu saya juga kadang sadar kan, saya kok mengucapkan seperti ini. Kemudian saya tuh baru paham artinya tuh menjelang mungkin 1-2 tahun, ya enggak 1-2 tahun juga sih ya. Beberapa waktu kemudian baru tahu artinya itu gimana Kak? Apakah itu tetap gimana? Harus ditafsirkan waktu itu juga. Oh enggak berjangka gitu. Enggak. Makanya dikatakan kalau orang berada dalam 1 Korintus 14 ayat 13, kalau orang berbahasa roh, biarlah dia berdoa agar kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Kalau digunakan dalam pertemuan jemaat, ya gunakan tafsirnya di situ hari itu juga. Kamu gunakan yang lain, terus orang yang dengar itu lalu ndak datang lagi gimana? Oke. Itu makanya bahasa roh itu adalah hal yang paling krusial, yang paling banyak dibelok tafsirkan di zaman sekarang. Saya tidak menolak bahasa roh, saya terima bahasa roh, tapi harus sesuai dengan prinsip Alkitab dong. Jangan seenaknya dicampur-campur sesuai keinginan hatimu. Jangan melakukan ACGC gitu. Kalau Alkitab bilang tertib, ya udah tertib gitu. Jangan menjadi sandungan. Ada yang sampai jingkrak, lari sana, lompat sini. Roh apa itu? Oke. Ada sampai teriak-teriak, ketawa-ketawa, itu apa itu? Gitu. Ya, jadi prinsip Alkitab tuh Allah itu kudus. Kekudusan Allah itu teratur. Dia tuh tertib. Dia tuh ndak membuat orang-orang itu akan tak karu-karuan, tidak terkontrol. Makanya buah dari roh itu adalah penguasaan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa menguasai dirinya, bukan malah jingkrak sana, jingkrak sini, lari sana, lari sini, itu tidak boleh. Lalu kemudian ada orang yang seperti itu mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus. Menurut Alkitab itu tidak Roh Kudus. Ya, jadi saya bukan orang yang anti bahasa roh, tapi bahasa roh yang bagaimana dulu. Karena jangan kamu memuaskan keinginanmu, tapi banyak orang tersandung. Itu buat apa? Oh, itu kan perasaanku kepada Tuhan. Itu kan begini kepada Tuhan. Itu perasaanmu. Kalau itu menyandung orang bagaimana? Gitu. Jadi belajarlah untuk menyembah Allah di dalam kebenaran dan di dalam roh. Di dalam roh dan kebenaran artinya kamu menyembah Allah yang adalah roh itu di dalam kebenarannya. Bukan di dalam ketidakbenaran. Ikuti aja prinsip Alkitab. Itu aja. Tidak usah buat-buat yang baru-baru yang lain-lain. Oke, siap. Terima kasih Kak. Maaf ya di bawah ya. Oke. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you ya. Ya kan banyak orang di bawah ini yang tidak suka sama pernyataan saya. Ya tidak apa-apa, kalau tidak suka tidak apa-apa. Mau saya datang bukan mau menyukakan hatimu. Oh, dia kan tidak mengalami apa segala macam, ya terserah. Bukan pengalaman saya atau pengalaman kamu yang jadi sumber kebenaran. Alkitab yang jadi sumber kebenaran. Kalau Alkitab bilang begini begitu lalu kamu menyeleweng, ya kamu salah menurut Alkitab. Jangan bebal. Kalau kamu tetap bebal itu urusanmu lah. Saya tidak mau menghabiskan waktu dengan orang bebal. Suka ndak suka urusan kamu. Saya kesini bukan mau senangkan telingamu. Kalau mau senangkan telinga, dengar aja yang suka lucu-lucuan. Jangan dengarkan saya.